Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Tuan Imam yang bertugas dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, terutama sekali ahli jabatan kuasa takmir, khasnya timbalan pengurusi takmir masjid yang kita cintai ini. Kita hari ini menyorot khutbah Jumat yang lepas nih. Tajuk itu sangat penting ya, karena berkenaan dengan masa. Khutbah Jumatnya ada di sini, dan khutbah itu pun sudah terbit hari ini di Pelita Brunei ya. Jadi kita perlu highlight juga, mudah-mudahan semakin meluas manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Minggu lepas kita tentang surah apa? An-Nas. Minggu lepas tentang surah An-Nas. Ini tentang surah Al-Asr yang di highlight dalam khutbah Jumat ini, surah Al-Asr. Surah Al-Asr ataupun kata orang Melayu surah Al-Asri ya. Surah Al-Asri. Dia punya ayat 30 ayat. 3 ayat masa. Nak sebut 3 ayat, tersebut 30 ayat. 3 ayat pendek, termasuk surah yang pendek dalam Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, kalau orang tu faham surah Al-Asr ni cukuplah. Ni ada di sini kata-kata Imam Syafi'i, lau tadabbaran nasu hadhihi surah la wasi'athum. Kalau manusia itu belajar surah Al-Asr sampai dia faham, kata orang Melayu sampai matang, sampai masak belajar, faham dia, dah cukup. Minggu lepas kita sebut, kalau orang tu belajar surah An-Nas, faham dia surah An-Nas, cukup. Selamat ya, selamat insyaAllah. Dalam redaksi lain Imam Syafi'i mengatakan, laulam yunzal ilan nasi illahi, laulam yunzil ilan nasi illahi lakafathum. Kalau Quran tu isinya surah Al-Asr saja katanya, yang lain tak ada, itu saja. Itu dah cukup kata Imam Syafi'i. Dah cukup. Itu maka dalam khutbah Jumat, nas Quran yang di-highlight adalah surah Al-Asr. Untuk ambil berkat kita baca perlahan-lahan ya. Rata-rata kita hafal, saya ingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Di antara yang menarik dalam surah Al-Asr ini, kita lihat surah sebelumnya, kita lihat surah sesudahnya. Di Quran ini susunannya itu sangat indah. Kalau kita melihat satu surah, karena lihat sebelumnya ke belakang, lihat sesudahnya ke depan. Begitu juga ayat. Bila kita nak faham dengan baik, kita akan lihat sebelumnya, lihat sesudahnya. Contohnya suratul Baqarah. Sebelumnya suratul Fatihah. Apa kaitan Al-Fatihah dengan suratul Baqarah? Kata ulama, di antara kaitannya
dalam suratul Fatihah kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Ada di sana ihdina. Suratul Baqarah ini ataupun awal suratul Baqarah menjawab kepada ihdina itu, ihdina, tuntunlah kami, tunjukilah kami, bimbinglah kami. Dzalikal kitab. Ini kitabnya. Kalau kamu mau dibimbing, dituntun, ditunjuk ajar, zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini kitabnya, yakinlah dengan penuh, kitab panduan. Kamu ingin dipandu, ini panduannya. Suratul Asr gitu juga. Suratul Asr tadi cantik ya Imam baca, sebelumnya surah At-Takatsur. Sebelum surat Asr, surat At-Takatsur. Kita lihat penghujungnya saja. Nak mengaitkan surat At-Takatsur dengan suratul Asr. Surah At-Takatsur ini 8 ayat. Ayat last, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Tentang nikmat akan ditanya. Nikmat rumah, nikmat kereta, nikmat masjid, nikmat duit, nikmat jalan, nikmat negeri yang aman, nikmat harga duit tinggi, nilai duit tinggi, semua akan ditanya nanti. Barulah tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im wal 'asri. Sambungannya. Artinya apa? Nikmat yang paling mahal al-'asr. Masa. Nikmat yang paling mahal masa. Kalau orang itu tidak dapat menilai masa, hidupnya akan lafi khusrin. Hidupnya merugi kalau dia tak pandai menilai masa. Karena dia akan buang masa ataupun buat benda yang sia-sia ataupun buat benda yang tak berguna. Dia tak tahu menilainya. Ada orang mengatakan the time is money. Dalam Islam lebih dari money lagi. Islam menilai masa itu lebih mahal daripada uang. Kenapa? Karena uang bila hilang boleh dicari. Uang hilang 10 ringgit, 50 ringgit, 100 ringgit boleh dicari. Tapi kalau masa yang pergi seminit, mana dikejar lagi? Tidak dapat dikejar. Sekarang 2020 sudah pergi. Sudah masuk 2021, itu pun dah 10 hari. Yang 10 hari ini apa dibuat? Kalau ikut Quran, orang dulu selalu mengira masa dengan Quran. Orang dulu ya, bila dia pergi satu tempat, dari sini ke sana berapa? Itu satu Yasin saja. Itu satu suratul Mulk. Itu satu surah Al-Waqiah contohnya. Dari sini ke sana berapa? Itu kalau baca Fatihah 10 Al-Fatihah sudah sampai di sana. Sehingga dulu ada guru Amba dulu cerita ya, di Mekah itu dulu katanya ada jemaah itu yang diberi gelar Haji Al-Fatihah. Karena dia cinta Al-Fatihahnya bukan main hebat. Asal jumpa orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Al-Fatihah. Jumpa lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Al-Fatihah. Jadi orang suka jumpa dengan dia. Ini hampir Fatihah nanti kalau jumpa dia ini. Bukan sasak ya, orang dulu senang. Ini kalau jumpa haji ini mesti hampir Fatihah nanti ini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar Haji? Al-Fatihah. Fatihah dulu, baru tanya kabar. Jadi dia digelar Haji Al-Fatihah. Baik. Di penghujung surat Takatsur sebelum wal 'asr, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kamu nanti akan ditanya tentang nikmat. Dalam khutbah Jumat juga disebut ada katanya 4 benda yang mau ditanya. 4 perkara asas. Ingat-ingatlah di sini. Ada 4 perkara asas yang mau ditanya. Halaman 2 halaman 2.
Ada 4 pertanyaan asas mengenai yang akan ditanya. 2 diantaranya berkenaan dengan masa, tidak berganjak, tidak bergeser, tidak berinut. Orang itu di hadapan Allah nanti kita semua akan menghadap Allah. Sebelum kita beredar, selesaikan 4 pertanyaan. Ini selain daripada sholat tuh ya. Ada juga hadis mengatakan pertanyaan pertama sholat katanya. Sholat itu yang ditanya apa? Jumlah rakaat? Tidak, quality yang ditanya, bukan quantity. Sebab orang ini disuruh sholat untuk quality, kualitas kata orang Indonesia, bukan kuantitasnya, quality. Karena sholat yang tak ada quality tak berfungsi, hanya sekadar gerakan fisikal saja. Sholat yang tak ada quality tidak akan mendorong untuk baca Quran. Patutnya orang tuh sebelum sholat baca Quran, lepas sholat baca Quran. Sholat yang berquality akan merangsang untuk baca Quran. Baiklah, di sini cakap tidak bergerak kedua kaki seseorang hamba pada hari kiamat, sehingga ditanya tentang usia dulu. An umrihi fi ma'afnah, berapa tahun umur ji? Apa yang dibuat selama 60-70 tahun itu? Subhanallah. Setiap orang itu ditanya, anggota badannya bercakap. Ini tangan ini susah nak pegang Quran ini, kalau yang susah lah ya. Habis masa 24 jam satu hari, satu malam, 10 menit enggak ada untuk Al-Quran. Kata tangan ini nanti. Subhanallah. Yang kedua tentang ilmu. Rata-rata orang ada ilmunya, serba sedikit ada ilmu. Setiap minggu dengan khutbah, setiap minggu dengan khutbah, dengan ceramah, mungkin dengan juga ceramah di internet ya. Kemudian tentang duit, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Yang keempat di sini tentang badan, badannya kemana dihabiskan. Kaki yang kuat berjalan tuh kemana saja perginya. Mata yang boleh melihat tuh apa saja yang dilihatnya. Telinga yang normal untuk mendengar. Karena dalam Quran nikmat asas itu ada 3. Dalam Quran nikmat asas ada 3: pendengaran, penglihatan, dan hati. Baiklah ya. Jadi surat Al-Asr tadi didahului oleh surat At-Takatsur. Ujung surat At-Takatsur, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat. Wal 'asri. Oh, nikmat yang paling penting adalah masa. Kemudian surah sesudahnya, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang suka mengumpat, mencela dan mencaci. Sesudah surat Al-Asr, berarti ramai orang yang menggunakan masa untuk mengumpat. Artinya jangan seperti itu. Sekarang kita nak lihat surat Al-Asr ini ya, halaman 601. Wal asri, demi masa. Demi itu bagi orang belajar bahasa Al-Quran, partikel sumpah, huruf sumpah, harful qasam. Huruf sumpah ini budaya bahasa Al-Quran. Dalam Quran banyak ayat-ayat sumpah. Dalam bahasa Melayu jarang digunakan sumpah. Jadi budaya tidak sama ya. Bahasa Al-Quran budayanya lain, bahasa kita Melayu lain budayanya. Dalam Quran kalau benda itu penting, kebanyakannya diawali dengan sumpah. Tandanya penting. Wal asri, demi masa. Artinya jaga masa itu. Yang bersumpah Allah. Allah bersumpah dengan masa. Maknanya pentingnya masa. Seperti wadduha, demi waktu duha. Wal fajri, demi waktu fajar. Wasyams, demi syams. Wal lail, was sama, was sama'i wat tariq, was sama'i zatil buruj, demi langit.
Hebatnya langit ciptaan Allah ini. Oh, subhanallah. Sini wal asri, demi masa. Kenapa Allah bersumpah? Karena pentingnya masa. Kemudian biasanya sudah sumpah itu ada message penting yang mau disebut. Innal insana lafi khusr. Majority tertinggi manusia itu rugi. Al insan di situ hampir semuanya, hampir semua itu masuk. Innal insana lafi khusr. Majority tertinggi manusia itu rugi. Pikir-pikirlah hari ini, hari Sabtu apa yang sudah dibuat untuk aset akhirat. Dunia ini akan tinggal, rumah akan tinggal, suami dengan istri akan berpisah, dengan anak cucu, anak menantu akan bercerai. Lepas bercerai apa? Adakah kita membuat benda yang memberi sumbangan kepada istri dan anak cucu saat kita bercerai nanti? Membantu mereka, menolong mereka? Ataukah mereka dibiarkan saja? Yang diurus hanya bodinya, kesehatannya, rohaninya, akalnya tidak diurus? Manusia bila mati, bodi akan hancur, hati tidak hancur, rohani tidak mati. Bila orang itu meninggal, orang itu pindah alam, alam barzakh, alam rohani, bukan alam jasmani lagi. Sekarang alam jasmani, alam fana, alam jasmani. Kalau orang itu mengurus rohaninya waktu dia hidup, akan selesai nanti di sana. Itu maka dikatakan siapa yang rajin duduk di majelis ilmu, majelis ilmu ini taman surga, nanti kuburnya akan jadi taman surga. Proses masuk surganya lancar. Dalam hadisnya, siapa yang rajin duduk dalam majelis ilmu ini taman surga, tidak banyak masalah. Karena masalah manusia ini apa? Dulu ada sebut masalah manusia dari dulu sampai sekarang 4 huruf saja. Apa asal itu? Awalnya di. Apa? 4 huruf. Awalnya di. Apa? Ya? Apa lagi? Dosa. Masalah manusia ini dosa. Kenapa mijit lengan? Dosa. Kenapa Quran tak pegang? Dosa. Kenapa sembahyang tak khusyuk? Dosa. Kenapa zikir malas? Dosa. Kenapa susah nak duduk majelis ilmu? Dosa. Dosa itu menyekat dari ketaatan. Kesan dosa dalam kehidupan duniawi ada lebih 30. Manusia ini masalahnya dosa. Rasulullah SAW bila salat, kalau salat ikut cara Nabi Muhammad, sebelum baca Fatihah baginda beristighfar minta ampun dosa. Masa rukuk baginda minta ampun dosa. I'tidal memuji Allah, sujud beristighfar, duduk antara dua sujud adanya istighfar Rabbighfirli, sujud lagi tahiyat akhir istighfar, minta keampunan dosa, karena masalah itu dosa sebenarnya yang akan menyiksa dalam kubur, dosa yang belum dipadam waktu dia hidup. Dan dosa ini di hari kiamat nanti sebut dalam Quran akan dibawa di pada masa itu, bawa keluar kubur, bawa dosa, bawa dosa. Subhanallah, menghadap Allah bawa dosa, bawa kitab juga, bawa rekod juga, tengok rekod. Wah. Nah, katanya dalam hadis, bila kita terjumpa dalam rekod itu istighfar, hari ini istighfar, besok istighfar, lusa istighfar, bila terjumpa istighfar dia akan gembira, karena istighfar ini dia akan mendelete dosa. Baik. Jadi innal insana lafi khusr. Rata-rata manusia itu hidupnya rugi. Kenapa? Dosa.
Dah banyak dosa, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Tambah lagi. Tak takut. Dan di antara bahaya dosa ini, dosa itu akan melahirkan dosa. Bila orang itu buat dosa, dia akan beranak, bercucu, bercicit, bertimbun. Apalagi dia tak sedar ya. Bila suami cenderung buat dosa, ayah cenderung buat dosa, nanti anaknya akan buat dosa. Nanti bila ayah meninggal, dosa anak pun dapat sama ayahnya. Innal insana lafi khusr. Ruginya manusia itu. Terkecuali illal ladzina amanu. Kecuali orang beriman. Bukan Islam ya. Mukmin. Kita karena tengok dalam Quran sifat-sifat mukmin itu apa? Sifat-sifat mukmin itu apa? Kalau kita lihat tentang masjid lah ya, karena kita dalam masjid, tengok sifat mukmin tentang masjid. Ayat At-Taubah. Bagi pencinta masjid, patutnya ayat ini lekat di hatinya, supaya cintanya tidak berubah. Halaman 189 ayat 18 surah Taubah. Hubung kait antara iman dengan masjid. Subhanallah. Boleh dibaca ya? Innama ya'muru masajidallah, ayat 18 halaman 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin ke masjid. Ini terjemahan yang senang ya. Ini terjemahan yang senang. Yang rajin datang ke masjid, ringan langkahnya, masjid dekat di hatinya walaupun jauh di mata. Ini ada yang datang dari Kioro, ada yang datang dari Tutong, ada jemaah dari Tutong ada nih. Ada yang datang dari selalunya Mangkubau pun ada, dari Lambak ada ya. Subhanallah. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin mengimarahkan rumah Allah itu, artinya yang rajin datang ke masjid, man amana, si mukmin. Orang mukmin tidak mungkin renggang dari masjid, tidak mungkin. Oksigennya di masjid. Kata ulama, termasuk yang cakapnya Rektor Azhar University ya, Rektor University Azhar katanya, orang beriman di masjid seperti ikan dalam air. Orang beriman di masjid seperti ikan dalam air. Bila masuk masjid, bila nampak masjid happy. Kata ulama, bila nampak masjid ingatlah hari kiamat katanya. Karena yang selamat nanti yang jelas pencinta masjid. Ada jaminan. Man amana billah, yang rajin ke masjid itu orang yang mengimani Allah wal yaumil akhir, beriman kepada hari kemudian. Karena yang selamat pencinta masjid. Tengok di sini ya. Wa aqamas salah, orang yang ingin menegakkan salat. Bukan bersolat ya. Kalau solat di rumah pun boleh. Kalau menegakkan salat ikut cara Rasul, cara sahabat, di masjid. Man amana billah tadi, iman bermasalah. Nomor satu syaratnya kan iman. Bila iman lemah, langkah ke masjid berat. Iyalah, iman lemah tu merangsang orang tu buat dosa. Kalau imannya kuat, orang tu takut buat dosa. Kalau imannya lemah, keinginan berbuat dosa tinggi. Imannya habis, tidak takut sama dosa sama sekali. Buat dosa lagi, share dosa lagi. Ya?
Itu iman tak betul. Kalau suami takut istri, istri takut suami, iman tak betul. Ini walam yakhsha illallah di sini. Sini, walam yakhsha illallah. Orang tu hanya takut kepada Allah saja. Takut kepada manusia karena takut kepada Allah. Bolehlah takut kepada suami karena takut kepada Allah. Takut kepada istri karena takut kepada Allah. Takut kepada ayah dan ibu karena takut kepada Allah. Di sini pencinta-pencinta itu sifatnya berapa? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, menegakkan salat dan menunaikan zakat dan takut kepada Allah. Jadi berapa? 5 sifatnya. Itulah seharusnya. Bila yang 5 ini tak terpenuhi, jauhlah dari masjid nanti. Walaupun masjid dekat di mata, akan jauh di hatinya, karena yang 5 itu tak ada. Kemudian tengok penghujung ayatnya, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Itulah orang yang dituntun, dibimbing oleh Allah. Yang kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami. Inilah orang yang dibimbing Allah, katanya. Mudah-mudahan, katanya, inilah orang yang dibimbing Allah. Pencinta masjid itu dibimbing Allah. Cinta masjid juga salah satu tanda iman kepada Allah. Nah, baiklah. Kita lihat lagi tadi, man amana billah. Illal ladzina amanu, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Manusia itu tidak akan merugi kalau dia beriman kepada Allah. Bila dia beriman, dia tahu ini rugi, dia tak buat. Ini untung, dia akan buat. Allah akan tolong dia melalui ilmunya, melalui imannya, dan melalui malaikat. Ini kami bincang di Masjid Solihin. Sekarang kami sedang bincang di Masjid Solihin kuliah subuh tentang orang yang partnernya malaikat. Minggu lepas kita ada sebut kan, manusia ini ada 2. Ada yang karinnya setan, ada yang karinnya malaikat. Kalau karinnya malaikat, manis berbuat taat, ringan berbuat taat, indah berbuat taat. Dia berbuat taat dengan ilmunya, dengan disupport oleh malaikat, Allah lagi support. Subhanallah, subhanallah. Illal ladzina amanu. Orang beriman dia tidak rugi, karena orang beriman selalu memikirkan untung. Bahkan orang beriman selalu memikirkan untung yang lebih besar. Untung yang lebih besar. Wa amilus salihat. Orang yang beramal saleh. Subhanallah. Bila bab wa amilus salihat ini, amal saleh ini, kata ulama apa? Kata ulama, sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini beramal saleh. Tapi ramai orang yang tak tahu. Apa buktinya? Banyak buktinya. Tengok ayat dalam surah Al-Mu'minun. Bila orang itu meninggal, tahu dia rohnya mau dicabut. Selama ini dia malas ke masjid, selama ini dia malas mengaji. Menyesal nak mati itu. Dia nak sambung nyawanya. Boleh baca ayat 99 dan 100 ya. Surah Al-Mu'minun halaman 348. Kalau di Masjid Solihin dah sering disorot ayat ni. Boleh baca hatta iza ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون اللهم آمنا بك فزدنا إيمانا بعد إيمان. Hatta iza jaa ahadahumul maut. Bila orang tu ruhnya mau dicabut, tahu dia akan mati sudah. Orang tu tahu dia.
Qala rabbi irji'un. Ya Allah, jangan tah dulu ya Allah. Sambung dulu sehari dua lagi, seminggu dua lagi, sebulan dua lagi. La'alli a'malu salihan, saya ingin merebut amal saleh. Yang tak ke masjid, dia nak ke masjid. Yang tak baca Quran, dia nak baca Quran. Yang tak tahajud, dia nak tahajud. Yang tak dua, dia nak dua. Yang tak bersedekah, dia nak sedekah. Itu ada ayat lain nanti dalam surah Al-Munafiqun. Jangan cabut rohku dulu ya Allah. Saya ingin beramal saleh fima taraktu, yang selama ini tak buat. Berdasarkan ini dan ayat dalam surah Al-Asr, tujuan manusia hidup beramal saleh. Tak ada lain. Karena bila orang itu mati, dia menyesal. Ya Allah, selama ini tangan Samsung ya Allah, bukan tangan Quran. Menyesal dia. Lebih banyak dengan Oppo dan Samsung ya Allah. Menyesal dia. Subhanallah. Subhanallah. La'alli a'malu salihan, supaya saya beramal saleh fima taraktu, yang selama ini tak buat. Tak buat. Kaki kuat, kaki sehat. Exercise boleh, berjogging boleh, naik bisikal boleh, melangkah ke masjid tak boleh. Badan sehat, menyesal tu. Amal soleh itu apa katanya? Amal soleh itu definisi yang paling simpel kata ulama, amal yang Allah suka kita buat benda itu. Soleh itu artinya bisai, baik. Apa itu amal soleh? Amal yang sesuai untuk dipersembahkan kepada Allah. Baik untuk dipersembahkan. Bila Allah nilai, bagus. Bila Allah nilai, bagus. Termasuklah ibadah. Termasuk bekerja kalau dengan niat betul, amal saleh juga. Dia berbasmalah dari rumah. Nah, start kereta dia baca doa. Berjalan dia diisinya dengan zikir. Masuk pejabat berdoa, memperbanyak zikir sambil kerja, memperbanyak istighfar, kafarah majlis. Amal saleh, amal yang bisai, amal yang baik untuk dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah. Karena amal kita dinilai. Baik. Ya Allah, jangan cabut rohku dulu. Saya ingin beramal saleh yang selama ini tak buat lagi. Kalla, no way. Dah ada jawabannya di sini. Tak boleh dah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Bercakap nak sambung nyawa bolehlah. Cakap saja, tapi tak akan dilayan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Anda sudah berada di pintu alam barzakh. Bila orang akan dicabut rohnya, dia sudah pintu alam barzakh. Bila sudah mati, alam barzakh sudah. Masuk kubur, memang alam barzakh lah kan. Subhanallah. Di sini ada hadis Nabi, kebetulan di bawah ya. Minggu lepas ada disebut hadis tentang orang manusia itu ada dua golongan, ada yang saleh, ada yang tak saleh. Taleh. Ada yang saleh. Di sini katanya bila orang saleh meninggal dunia, hadis Riyadhus Shalihin, hadis nomor 942, nanti boleh tengok di internet. Riyadhus Shalihin nomor 942 akan keluar hadisnya. Terjemahnya pun ada. Senang ya. Tapi jangan cari benda lain ya. Cari Riyadhus Shalihin saja. Dicakap di sini apa? Iza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni. Bila jenazah itu sudah dimandi, dah dikafan, dah disolat, sekarang mau diusung, mau dibawa ke kubur, dia ingin cepat, qaddimuni, cepat sikit.
Dia nak cepat masuk kubur. Dia tahu sudah taman surga di sana. Dia tidak mau duduk lama-lama di atas van. Tidak mau duduk lama-lama di bilik macam mana pun canggihnya bilik itu. Dia tidak mau. Dia nak cepat. Qaddimuni katanya. Cepatlah katanya. Wa in kana salihah wa in kana ghairu salihah. Kalau jenazah itu bukan jenazah orang saleh. Qala li ahliha. Dia tanya ahli keluarganya, kamu mau antar saya ke mana nih? Aina tazhabuna biha? Saya ini dibawa ke mana ini katanya? Yasma' sauta kulli syai' ilal insan. Suaranya didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Kalau ditakdirkan manusia dengar retak tangis orang yang mau diantar ke kubur, pingsan katanya di sini. Hadis Sahih Bukhari. Masa pun sudah habis ya. Ya, di masa habis masa. Jadi mudah-mudahan jadi iktibar lah ya. Jadi iktibar, jangan buang masa. Orang beriman beramal saleh dengan memanfaatkan masa, dan orang yang berwasiat berpesan dengan kesabaran dan ketakwaan, ataupun dengan kebenaran dan ketakwaan. Rajin bercakap kalau dia ada ilmu, dan rajin mendengar kalau dia tak ada ilmu. Itulah orang yang beruntung. Kalau dia ada ilmu tak mau cakap, rugi juga. Kalau dia tak ada ilmu tak mau dengar, rugi. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang merugi. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radha ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Taqabbalallahu minkum.